Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Gesumawardani akan mewakili kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Merancang usaha baru atau bisnis plan dan model pengembangannya. A. Pengertian bisnis plan. Bisnis plan merupakan dokumen yang menyatakan keyakinan mengenai kemampuan perusahaan untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut sebagai suatu bentuk usaha yang prinsip bisnis plan. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha adalah perencanaan usaha harus diterima oleh semua pihak. Perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Manfaat bisnis plan. A. Membimbing jalannya kegiatan usaha. B. Mengamankan kelangsungan hidup usaha. Mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya, mengetahui apa-apa yang terjadi dalam usaha, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha, memperbesar peluang untuk mencapai laba, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Kegiatan bisnis plan. Perencanaan usaha adalah sebuah seling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi, perencanaan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, untuk memulai suatu usaha. Di sini seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan usaha mencapai sasaran dan tujuannya. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya mempelajari dan meramalkan masa depan usaha, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha, membuat program kerja dan perhitungan usaha, menentukan prosedur kerja dalam usaha, menentukan rencana anggaran usaha, membuat kebijaksanaan usaha. Hal yang paling penting dalam merancang sebuah usaha yang akan dikerjakan dalam usaha. Yang kedua, kapan pekerjaan usaha itu akan dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakan pekerjaan usaha. Yang keempat, siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha. Yang kelima, di mana pekerjaan usaha akan dilaksanakan dan mengapa harus dikerjakan. Namun secara umum, biasanya dalam sebuah perencanaan yang paling penting adalah yang pertama, analisis cash flow-nya, misalnya bisa untuk prediksi profit. Yang kedua, detail pelaksanaan untuk prediksi apa yang akan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, kapan, dan bagaimana anggarannya. Hasil akhir dalam sebuah perencanaan adalah bagaimana kondisi perusahaan mengalami peningkatan. Bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik? Yang pertama, perencanaan yang baik adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan. Perencanaan yang baik indikatornya itu antara lain: sederhana, perencanaan baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan atau mengandung kemudahan dan kepraktisan. Yang kedua, spesifik. Perencanaan yang baik adalah yang konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personalinya dalam anggarannya. Yang ketiga, realistik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistik dalam tujuan, anggaran maupun target pencapaian waktunya. Yang keempat, D. Komplit atau lengkap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang lengkap semua elemennya.
Yang kedua, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dipergunakan untuk berbagai hal seperti mendefinisikan dan menetapkan tujuan, menciptakan laporan bisnis secara reguler, merancang usaha baru. Hal praktis dalam merancang usaha yaitu yang pertama, memilih nama dan membuat logo. Terdapat hal-hal yang sangat prinsip dalam membuat nama dan logo karena peran strategisnya di kemudian hari. Nama dan logo Anda akan diingat selamanya, serta memiliki karakter yang akan menunjang keberhasilan bisnis Anda. Menerjemahkan nama menjadi logo, bagaimana caranya? Akan sangat ideal jika Anda memiliki kemampuan program desain seperti Photoshop atau Corel. Jika tidak, Anda bisa mencari teman mahasiswa lain yang bisa menguasai untuk menciptakan logo dan turunan untuk Anda. Selanjutnya, memilih tempat usaha rambu-rambu yang harus diperhatikan, yaitu jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukan operasional dari rumah. Untuk alamat, Anda bisa menyewa alamat usaha, baik yang resmi misalnya digital office maupun di tempat teman Anda. Jika Anda harus berada di lokasi tertentu, cari kemungkinan Anda bisa menyewa dengan harga miring seperti lantai 2 pada sebuah ruko. Jika usaha Anda harus di lantai 1, cari kemungkinan Anda bisa melakukan profit sharing dengan pemilik tempat. Selanjutnya, membeli perlengkapan. Ada tips dalam membeli perlengkapan, yaitu jika memungkinkan, beli semua perlengkapan yang second. Ada banyak tempat yang menjual meja, kursi, dan peralatan kantor yang bekas pakai. Lakukan renovasi kecil seperti memperbaiki bagian-bagian rusak dan lakukan pengecekan agar kembali tampak baru. Pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. Sebelum membeli perlengkapan, periksalah sebaik-baiknya usaha dan keahlian Anda berkisar pada produksinya atau proses kreatifnya. Jika pada proses kreatifnya, maka dapat menggunakan outsourcing. Jika pada proses produksinya, maka gunakan tips membeli perlengkapan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, melakukan training, persiapan, dan uji coba. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang maksimal, para pegawai harus melalui tahap latihan dan uji coba. Selanjutnya, peresmian tempat usaha menjadi sebuah hal penting karena Anda mengundang teman, kerabat yang akan membantu dalam memasarkan usaha. Selanjutnya, merekrut pegawai. Bagian agak krusial atau vital karena Anda harus memilih orang-orang yang akan menggerakkan usaha Anda. 3 kategori pegawai untuk bisnis baru. Yang pertama, frontliners, kedua, sales, yang ketiga, manajemen. Selanjutnya, tujuan usaha bisnis plan. Beberapa tujuan bisnis plan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fokus bisnis. Banyak sekali pembisnis yang gagal sebab fokus utama bisnisnya tidak jelas. Padahal, rancangan bisnis yang tepat akan membantu Anda untuk menentukan fokus utama perusahaan. Sebab fokus ini dapat membuat pemiliknya bisa mempertahankan arah dan tujuan sesuai rencana. Yang kedua, memahami arah dan tujuan bisnis. Rangka bisnis sederhana sekalipun akan memperlihatkan proyeksi dan tujuan pemilik ke depannya, sehingga dapat dikatakan bahwa rencana bisnis adalah salah satu bukti keseriusan pemilik. Itulah sebabnya seringkali contoh bisnis plan menjadi bahan pertimbangan para investor saat mendukung usaha. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.